Nah, Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube gua. Kali ini kita mau bikin podcast ya. Di sini ada gua, Daniel, temen gua, Lucky, ini sama gue Lucky. temen gua ini Julio ya sebagai narasumber kita di sini. Kita bakal ngomongin mungkin bebas ya, mulai dari kehidupan sampai mungkin hal-hal kayak yang mendalam gitu ya. Jadi oke, nah sekarang gua mau nanya dulu sama Jul. Nah, ini kita kebetulan lagi di coffee shop ya. Lu udah berapa lama kerja di sini? Kurang lebih sih udah sebulan lebih lah. Oh, sebulan Sebulan lebih lebih. ya, sebulan lebih. Oh ya, jadi lu sebulan lebih. Lu sekarang emang lagi kerja atau emang ada kegiatan lain? Gua sebenarnya kuliah, Oh, cuman kuliah kan masih online. Oh ya. Jadi ya gua sambil kerja gitu. Oh ya, jadi lu kuliah kayak online ya, kayak gabut gitu ya. Jadi lu sambil cari-cari kerja juga gitu kan, nambah-nambah Ya. pengalaman juga. Ya sih, memang kalau sekarang itu emang ya bener sih, kayak kuliah online tuh kayak gabut gitu ya. Gue juga kayak cepet bosen gitu loh. Beda sama ketika lu lagi kuliah offline, lu kuliah tuh kayak lu bisa fokus gitu dengerin dosen. Tapi ketika lu kuliah online tuh kayak ya udah gitu, lu matiin kamera, tidur silakan gitu, dosen nggak tahu. Iya, lebih kayak semau-maunya lah ya. Iya. Kayak kita bisa kalau online itu kita matiin kamera, dosen otomatis nggak tahu dong kita lagi makan atau lagi apa. Jadi kayak Iya. Ya benar. konsenan kita tuh nggak konsen lah jadi gitu ya. Iya bener sih. Enak. Proses belajar ya. Ya, tapi satu sisi enaknya di situ sih kuliah online tuh, jadi kita mau ngapain aja bebas. Cuma ya itu, karena kita tuh enak-enak tapi nggak ngerti materinya apa. Jadi pas ujian bingung apa ini ya, mau keluar Ya, gitu. ya jadi kalau menurut gue offline tuh ada enaknya, tapi ada nggak enaknya juga. Karena kalau lu offline gini, misalnya kayak lu deh, kayak lu kalau offline nggak bisa kan lu langsung kerja gini-gini segala macam, susah kan jadinya. Jadi paling nggak lu kalau mau kerja part time, nggak bisa full kayak sekarang. Kalau online kayak lebih enak aja gitu. Menurut gua lebih enak online sih. Jadi lu kalau pengalaman misalnya lu online, lu bisa tetap bisa kuliah, kerjanya juga lu ada pengalaman dari full time-nya itu loh. Jadi lebih enak. Jadi lu kalau mau kerja nanti langsung masuk ke dunia kerja setelah lulus kuliah, malah lu pengalamannya lebih banyak jadinya. Iya, jadi lu punya dari ilmu dapat dari kuliah, lu dapat dari pengalaman kerja juga di dunia nyata gitu ya. Ya. Kalau offline itu menurut gua susahnya itu karena lu kalau nyari kerja lu kan kalau lu kerja lu dicari pengalaman ya kan. Kalau lu pengalamannya kurang agak susah nyari kerja. Kalau lu udah ada pengalaman malah kayak gitulah jadinya. Jadi sebenarnya agak-agak enak juga kalau menurut gua online. Ya bener sih. Cuman nggak enaknya kita nggak ngerti materi dari kuliahnya itu, agak susah buat ngertiin. Ya bener. Nah, sama cuma mungkin gini ya, kalau nyari kerja itu memang satu sisi kita butuh kayak ibaratnya butuh apa sih, kayak gelar gitu ya, sama pengalaman kerja. Cuma sekarang itu lu gak punya pengalaman juga, kalau lu gak punya orang dalam gak bisa beneran. Temenku tuh banyak kayak dia sebenarnya biasa-biasa aja, gak pernah ada pengalaman kerja, tapi karena dia punya orang dalam dia bisa masuk cuy di tempat kerja itu. Bener-bener gue merasa kayak ya gimana ya, sia-sia kayak gue kuliah gitu kan, kayak gue kerja gitu loh, tapi ya ujungnya orang dalam lagi gitu kan. Bener gak, fakta gak sih kayak lu sekarang kalau lo mau kerja lu mesti punya banyak relasi cuy. Emang kadang kayak orang dalam itu emang sangat mempengaruhi sih. Iya. Benar ya. Tapi juga kayak kita kuliah ini untuk dipersiapkan untuk kayak kerja juga kan. Suatu saat kita juga pasti akan kerja kan. Iya benar. Kalau menurut gua sih ya, kerja itu yang penting lu ada pengalaman gitu. Ada pengalaman sama attitude. Yoi bener. Cara lu kayak memperlakukan orang. Yoi. Kita kan kayak misalkan kita menjual sesuatu tuh, kita nggak mungkin kayak semau-maunya kayak ngomong lu mau beli apa gitu. Iya Layanin jutek segala macam gitu iya kan. sih. Sama kayak Bener kejujuran. Yoi, jujur itu penting banget sih sekarang. Susah kalau mau kalau misalnya lu punya suatu perusahaan atau suatu bisnis gitu ya. Lu agak susah buat nyari orang yang jujur, itu susah sebenarnya. Kalau menurut gua lu udah dapat orang jujur, lu pertahanin sih harusnya. Ya bener. Mau gimana pun tetap harus lu pertahanin sih. Itu susah buat nyari orang jujur sekarang. Iya sih, sekarang tuh kejujuran tuh susah boy. Lu gak usah jauh-jauh, lu di sekolah, di kampus aja, orang ujian pasti ada nyontek daripada usaha sendiri. Padahal sebenarnya dia mau belajar sedikit aja, dia bisa dapat nilai bagus. Cuma itu kadang-kadang tuh nilai lebih daripada kejujuran. Sama ketika di real life juga, kayak kesuksesan itu misalkan lu kaya, lu baru dihargain. Padahal sebenarnya itu, jadi yang kayak kasihan orang-orang yang udah jujur gitu sama
diri dia sendiri sama orang lain tapi gak dihargain gitu loh. Sekarang itu kayak jadi kayak kesannya lebih orang menghargai lihat hasilnya dibanding kayak lihat prosesnya. Ya bener banget itu, Ya. makanya gue jadi kayak gimana ya, makanya ya gimana ya, kayak kita tuh mau usaha gitu ya, kita mau berusaha lebih keras, kita mau improve, jadi kayak itu tetap aja gitu. Terkadang memang realita tuh menyakitkan ya, tapi Ya. Tapi emang dari dulu nggak sih kalau menurut gua di Indonesia ini emang masih apa-apa harus nilai, kalau ya bener lu banget sih. lu tuh kalau menurut gua ya, lu kalau bisa lihat di luar negeri segala macam itu lu difokusin ke bakat dan minat lu. Kalau Ya. kalau di Indonesia lu lihat aja sendiri, anak SD bisa belajar sampai 12-13 mata pelajaran atau Ya, lebih. bener banget. Itu menurut gua agak gimana gitu. Sedangkan guru, kalau kita misalkan Guru aja di matematika nih, Iya. kita suruh kayak bisa nggak bahasa Inggris, belum tentu gitu kan. Nah, iya, makanya menurut gua Iya bener menurut banget. gua harus dirubah sih, itu harus mindsetnya. Kalau lu Ya. mau apa negara lebih maju ya harus kayak gitu sih, dari pendidikan dulu sih. Bener Iya kata sih. orang-orang, kayak misalnya kata Deddy Kobuzer waktu itu gua pernah denger, ya pendidikan itu nomor satu gitu. Lu kalau dididik kayak mana ya hasilnya kayak gini jadinya. Jadi cara didiknya yang harus benar gitu ya. Cara didik dan harus lu fokusin ke bakat dan minat anak sih, Ya. kalau kata gua. Benar. Iya bener banget. Jadi sekolah, jadi harus apa ya, kayak guru dan orang tua tuh harus apa ya, maksudnya apa sih namanya, Ya harus kerjasama lah, buat Chemistry-nya ada ya. bukan chemistry, maksudnya kerjasama lah. Iya, jadi harusnya gini, mungkin orang tua juga harus mendidik di rumah, dan sekolah juga guru harus juga bisa mendidik anak muda juga bener. Karena faktanya sekarang gini, sekarang gue lihat ya orang tua tuh terlalu apa ya, kayak maksa sekolah tuh dididik anaknya jadi bener gitu loh. Padahal pendidikan pertama itu adalah di rumah dulu, orang tua dulu. Orang tua itu adalah kayak apa ya, lu Ya orang ibaratnya tua itu guru pertama lah. iya pusat pendidikan gitu loh. Jadi percuma lu mau di sekolah sebagus apapun, kurikulum sebagus apapun, kalau orang tua lu sebagai orang tua lu gak bisa didik anak dengan baik, ya hancur juga, sama bener. Ya, benar sih. Jadi menurut gua untuk jadi orang tua lu gak usah kaya, yang penting lu pintar, lu bisa ngedidik anak lu, baru lu bisa jadi orang tua. Karena banyak juga orang yang udah banyak duit nih, ya udah cuma anaknya cuma dimanja doang, kayak ya Nggak dibeliin apa, dididik. iya Nggak dibeliin apa dididik. dikasih, giliran dia udah dewasa dia bingung dia mau ngapain gitu kan. Itu banyak banget gue lihat orang-orang kayak gitu. Jadi apa ya, terkadang lu punya privilege juga, tapi kalau lu gak bisa ngejalanin ya sama aja lu hancur juga gitu loh. Ya, itulah. Jadi kembali lagi poin besarnya ya cara mendidiknya. Ya Cara benar. mendidik sih kata gua. Ya benar, cara mendidik. Nah, untuk bisa bicara mendidik yang baik ya itu kita butuh gua pendidikan yang baik juga gitu loh. Karena kalau misalkan pendidikan kita juga kurang gitu ya, kalau kita akan sulit juga untuk mendidik anak kita di masa depan. Apalagi kita di masa depan tuh kita gak tahu loh bakal apa aja loh. Sekarang itu kita udah hidup udah susah kan, kayak mencari duit udah susah gitu loh Ya sekarang. kayak sekarang aja lu gini ya, kita ambil contohnya kita aja deh. Kayak kita udah umur berapa sih? Udah 20 lebih. Ya gua nggak tahu, Mau- ini 21 gua beneran. Nah, Gak kerasa coy. gua udah 21, lu kamu Iya. orang belum kan? Maksudnya bentar Iya. lagi 20, 21. Ini deh, lu ambil contoh. Lu mau punya rumah umur berapa? Lu belum nikah. Kita sebagai cowok lah ya, Iya, pasti ada tuntutan tanggung jawab, punya rumah, iya, punya kendaraan, seenggaknya motor atau mobil. iya. Terus belum lagi lu ini apa namanya? Nikah udah belum tadi? Nikah. Ya nikah. Ya nanti lu menikah lu Nikah. punya istri, Nikah punya lu anak. belum punya istri, punya anak. Iya, biaya Gini hidup ya. Nah, jadi biaya hidup gimana ya? biaya hidup tuh semakin hari itu semakin Semakin banyak. tinggi gitu. Maksud gua kalau lu nggak bisa nginin bakat dan minat lu semaksimal mungkin, nggak bisa sih. Sama lu nyari kerja kan juga susah kan udah. Iya. Ya. Ya sih, sama selain bekerja juga lu mesti ngerti investasi cuy. Gua bener-bener dah kayak sejak corona ini bener-bener gua diajarin kayak investasi. Gua sekarang itu ya kayak investasi itu mulai coba lu dari nabung dulu ya. Nabung dulu hal kecil gitu, kayak lu intinya lu bikinlah kayak alokasi keuangan lu tuh kemana gitu. Kebutuhan pokok sekian, lu mau nabung sekian gitu. Karena sekarang tuh jujur ya, lu kalau lu cuma kayak nabung doang, gak investasi, susah. Karena sekarang tuh semua harga makin naik, nilai uang tuh kayak makin berkurang gitu loh. Gue baca di artikel-artikel kebanyakan tuh kayak gitu. Jadi ya terus gitu kan, gimana cara investasi minimal dana darurat gitu. Kayak dana darurat tuh kayak misalkan lu punya satu tabungan, tapi itu tabungan tuh lu gak lu apa-apain lah gitu, baru dikeluarin kalau memang lu bener-bener butuh gitu. Jadi gue sekarang udah mulai terapin itu gitu loh. Jadi kalau misalkan gue dapet duit ya gue sisihin sebagian untuk dana darurat gue nanti di masa depan gitu loh.